Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Ringkasan Kondisi Sastra pada Era Awal Islam. Ikat Sutriani selaku moderator sekaligus pemateri kedua, Mutiara Anissa sebagai pemateri pertama, dan Rahayu Hidayah sebagai pemateri ketiga. Untuk Mutiara Anissa saya persilahkan. Baik, yang pertama adalah An-Nasr atau prosa. Dari nas-nas yang sudah dipelajari di awal Islam, pengaruh Islam yang jelas dalam kehidupan manusia, dan juga tingkah laku mereka, dan juga akhlak mereka. Mereka hidup tanpa kekacauan, ketenangan dengan iman, dan di dalam naungan kehidupan yang baru ini, maka Nasr mendapatkan kedudukan yang besar, karena sesuai dengan kehidupan yang sebenarnya yang dibentuk oleh Islam. Dan yang berkembang pada masa ini adalah yang pertama khutbah dan yang kedua adalah surat. Khutbah telah berkembang pada masa ini dan menempatkan kedudukan yang tinggi yang pernah diduduki oleh syair pada masa jahiliyah. Dan di antara sebab perkembangannya sebagai berikut. 1. Kepentingan dalam menyampaikan dakwah Islam dan dorongan untuk berjihad. 2. Pengaruh manusia dengan uslub Al-Quran dan juga hadis Nabi, kefasihan dan retorikanya yang terkenal. Ketiga, kebebasan yang diberikan oleh Islam sebagai manusia untuk mengungkapkan aspirasi mereka. Keempat, banyaknya terjadi diskusi antara manusia pada perkara-perkara agama dan juga politik, lebih-lebih saat terbunuhnya Utsman bin Affan. Kelima, penjelasan tentang politik khilafah dan bagaimana jalan mencapai hukum. Keistimewaan dari khutbah adalah 1. Tidak mengandung kata-kata asing ataupun kalimat yang panjang dan juga sajak yang dibuat-buat. Kedua, pemilihan makna yang baik. Ketiga, dimulai dengan mengucapkan syukur kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah, dan diakhiri dengan meminta ampun kepada Allah. Keempat, mengambil faedah dari lafaz-lafaz Al-Quran dan hadis dan juga uslub-uslubnya, dan mengandung beberapa ayat dan hadis dan hikmah dan permisalan. Kelima, beraneka ragam tujuannya, baik itu politik, agama, ataupun yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Baik, yang kedua adalah surat. Surat pada masa jahiliyah itu lemah, para penulis itu jarang. Ketika datang Islam mengangkat kedudukan surat, menjadikannya sebagai perantara dari berbagai perantara, dan semakin banyak penulis. Dan di antara tujuan dari surat adalah 1. Mengajak kepada Islam. 2. Mengatur urusan hukum dan politik, dan menulis perjanjian-perjanjian perdamaian. 3. Menyampaikan kepada para gubernur tentang hal-hal yang diperlukan dan alasan dari kemajuan mereka. Di antara sebab meningkatnya surat ini, yang pertama, meluasnya daerah Islam. Kedua, banyaknya aktivitas negara Islam. Ketiga, dibuatnya daftar-daftar kepegawaian. Keempat, tersebarnya di berbagai negara Islam dan adanya berbagai macam penulis di dalamnya. Keistimewaan dari surat yaitu 1. Dimulai dengan nama Allah, pujian kepadanya, kemudian salam, kemudian baru masuk ke tujuannya dari surat secara umum, kemudian mendoakan orang yang disurati dan diberi salam dengan salam Islam. Kedua, tidak mengandung ungkapan-ungkapan pengandungan. Ketiga, kemudian masuk ke tujuan inti tanpa mukadimah yang panjang ataupun condong kepada meringkas dalam kebanyakan keadaan. Keempat, tidak mengandung lafaz-lafaz yang asing ataupun sajak yang dibuat-buat. Kelima, uslub-uslubnya mudah. Keenam, maknanya mudah dipahami. Ketujuh, kecerdasan dari tujuannya. Saya Ikat Sutriani sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua yaitu syair. A. Sikap Islam tentang syair. Islam mengajak pada keutamaan dan melarang dari keburukan. Oleh karena itu, Islam berdiri pada kedudukan yang mengagungkan dan juga menguatkan syair, tentunya yang mengajak pada kebenaran dan juga akhlak yang mulia. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara syair ada hikmah, dan menyeru Hasan bin Thabit untuk menyindir musuh-musuh Islam.
sindir mereka, singgung mereka, Jibril bersamamu, dan menyenangkan beliau sindiran Hasan kepada kaum musyrikin. Hasan telah menyindir mereka, maka sungguh terobati. Sebagaimana Rasulullah SAW juga memuji syairnya Umayyah ibni Sod dan juga syairnya Khonsah dan meminta untuk diperdengarkan lebih lagi. Bahkan pernah Rasulullah SAW memberikan burdahnya kepada Ka'ab bin Zuhair ketika ia mendendangkan qasidah Banat Su'ad. Akan tetapi Rasulullah SAW juga menghukum kepada syair yang menyerang Islam dan juga yang mengajak kepada keburukan dan menyebarkan kejelekan pada masyarakat. Rasulullah SAW bersabda tentang urusan ini, dipenuhinya perut kalian mimisan lebih baik daripada dipenuhi dengan syair. Kesimpulannya, Islam tidak menentang syair yang tersusun rapi dan jujur. B. Tujuan syair pada masa tersebut. Islam ingin agar tujuan syair itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, muncul tujuan-tujuan yang dulunya gak pernah ada dan juga menetapkan atau membakukan tentang beberapa tujuan yang pernah ada dan menambahinya dengan yang sesuai dan juga mengarahkannya kepada arah yang sesuai dengan prinsip Islam dan nilai-nilai norma Islam. Yang pertama, di antara tujuan yang baru yaitu syair untuk dakwah Islamiyah. Dan tujuannya adalah membela Islam dan mengajak kepada Allah. Sudah banyak para penyair Islam mereka mendendangkan atau memuji Islam dan juga Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan juga khulafanya. Yang B, juga menyeru kepada akhlak yang mulia. Yang C, mendorong untuk berjihad. Yang D, untuk mengungkapkan duka cita terhadap para syuhada. E, yaitu untuk mendeskripsikan alat-alat peperangan dan juga lokasi-lokasinya. Nah, di antara sifat atau ciri-ciri dari syair ini adalah yang pertama yaitu kebanyakan qasidahnya itu ringkas, tidak mengandung mukadimah yang panjang dan biasanya didendangkan atau diungkapkan pada ketika masuk ke medan perang ataupun keluar dari medan perang. Yang kedua, ada juga yang memang panjang yang mendeskripsikan tentang peperangan, mengabadikan peristiwa-peristiwa di dalamnya. Yang ketiga, di sini tampak jelas perasaan agama yang kuat atau tekad keagamaan yang kuat. Yang keempat, di antara penyair-penyair yang terkenal adalah Hasan bin Sabit, Ka'ab bin Malik, dan Abdullah bin Rawaha. Yang kedua, di antara tujuan-tujuan yang pernah ada kemudian malah bertambah kuat dan banyak, yaitu yang pertama syair hikmah. Pada penyair yang banyak terpengaruhi dengan Al-Quranul Karim dan hadis An-Nabawi. Yang kedua, duka cita. Banyak syair yang sudah mengungkapkan duka cita para syuhada. Saya Yaha Widayah sebagai pemateri ketiga. Di antara tujuan yang kemudian diarahkan sehingga bisa sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai Islam, yakni A. Al-wasfu, yaitu mendeskripsikan perkara-perkara yang mubah saja, menjauhi deskripsi yang sifatnya yang haram seperti khamar, penjudian, dan juga majelis-majelis keduanya dan alat-alatnya dan yang lainnya yang termasuk perkara-perkara sia-sia dan haram. B. Al-Ghazal, Islam telah menjadikan lebih menjaga dari berbicara tentang syair dan penyair berbicara tentang deskripsi wanita, tentang jauh dari hal-hal yang bertentangan dan akhlak yang mulia. C. Al-Fahad, membangga-banggakan. Islam melarang dari membangga-banggakan yang dusta, ataupun saling membangga-banggakan nasab. D. Al-Mad, pujian.
melayang berlebih-lebihan dalam memuji atau pujian yang dusta. E. Al-hijah, sindian, melayang sindian yang sifatnya kejam atau keji, yang membuat buruk manusia, membuat sakit manusia, atau mengatakan permusuhan di antara manusia.